Baik, ikhwatu fillah, pembahasan untuk hari ini satu lagi nih ya. Untuk sore ini, bolehkah mensolati orang yang meninggalkan sholat? Nah, sering timbul pertanyaan, bolehkah mensolati orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat, dia tidak sholat? Maka inti permasalahan itu, apakah orang yang sholat itu termasuk kafir? Orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat, dilihat sebabnya. Apakah dia meninggalkannya karena malas, ya? Malas lah gitu, malas sholat, ya, gak mau sholat, ya. Atau berkeyakinan bahwa tidak mengapa, ya, meninggalkan sholat juga, gitu, ya. Jika ia berkeyakinan bahwa tidak mengapa meninggalkan sholat, maka para ulama sepakat itu adalah orangnya mana pak? Kafir, ya, alias non muslim. Iya, kafir itu maksudnya situ. Karena kan dia meyakini sholat itu nggak wajib, betul ya. Siapa yang meyakini sholat nggak wajib? Iya gitu kan gitu. Makanya kalau berkeyakinan bahwa dia nggak apa-apa nggak sholat juga, nah itu ya gitu. Itu sebenarnya udah kafir ya, gitu. Tapi kalau dia malas, nah itu memang ada silang pendapat ya gitu. Nah, Imam Ibu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i berpendapat bahwa tidak kafir itu ya. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat itu kafir ya. Ya. Jadi Imam Ahmad berpendapat orang yang malas ya meninggalkan sholat keseluruhannya ya karena malas. Nah, Imam Ahmad berpendapat kafir dia ya. Tapi imam yang lain ya dari imam empat mazhab berpendapat itu tidak kafir ya. Di sini yang dikatakan oleh penulis adalah pendapat yang menyatakan bahwa jika seseorang itu terus-menerus meninggalkan sholat ya, jadi bukan hanya sekali-kali gitu ya sekali-kali meninggalkan misalnya ya, tapi dia terus-menerus sholatnya ditinggalkan, ya itu bisa jadi dia kafir gitu ya. Berdasarkan hadis, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah ya. Pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian pemisah antara kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, dia meninggalkan sholat, maka ia telah kafir ya, riwayat Ahmad. Juga Abdullah bin Syakik Al-Uqayli, itu seorang tabi'in yang pernah bertemu dengan sejumlah para sahabat Nabi yang senior ya. Pernah berkata, "Kana ashabu Muhammad sallallahu la yarawna say'an minal a'mali tarakuhu kufrun ghairas shalah." Para sahabat Muhammad tidaklah menganggap ada suatu amalan yang jika ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Yang diriwayatkan ini oleh Imam At-Tirmizi ya dalam sunannya. Sehingga jelaslah tentunya yang paling ya mendekati itu adalah larangan mensolati orang yang meninggalkan sholat. Jangankan orang yang meninggalkan sholat ya, orang yang berhutang, ya. Ada di no kada hutang. Nah, orang yang berhutang itu Nabi tidak ingin mendoakan, tidak ingin mendoakan, betul, tidak ingin mensolatkannya gitu ya, gitu. Sampai sama kalian saja gitu ya, mensolatkannya ya, gitu.
tapi saya tidak gitu kata Nabi gitu. Ya. Iya gitu kata Nabi. Jadi talawarat ya. Ya, yang punya utang tuh ya, kira dibayar gitu ya gitu. Karena ini peringatan orang yang punya utang itu ya, dia masih tergadai gitu ya. Apalagi kalau sudah meninggal ya gitu. Ahli warisnya harus segera nih ya mengembalikan sejumlah pinjamannya, kecuali kalau sudah ikhlas dia diikhlaskan tuh ya. Ya saya sudah mengikhlaskan tuh ya bahwa utang ini sudah dianggap lunas. Nah, itu boleh-boleh saja berarti tidak usah dibayar tuh ya. Atau semasa hidupnya misalnya ada orang yang tadinya mau dibayarin utang tuh ya gitu. Pas masih masih hidup tapi ya karena misalnya ini orang tua kita misalnya nggak sanggup untuk membayarkan hutang, ya kan sama kita dibayar gitu ya. Walaupun orang tua kita masih hidup gitu ya. Sama kita dibayar gitu ya. Nah, itu bagus tuh ya. Iya itu berbakti pada orang tua itu ya. Tapi orang yang punya atau yang orang yang dipinta hutang itu bilang, oh udahlah, jangan lunas. Ya, atau ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah. Gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, gampang. Nah itu berarti dia terbebas dari hutang itu. Ya, karena emang namanya hutang itu ya, ketika nanti di akhirat itu akan tertunda masuk surga ya. Kebayang Pak, orang lain sudah masuk surga, ini malah melihat orang lain ya yang masuk surga gitu ya. Iya gitu. Jadi dia melihat orang lain yang masuk surga gitu ya. Dia ditahan untuk masuk surga gitu. Masya Allah. Apalagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, itu mah lebih pantas lagi tidak disolatkan. Ya, orang yang meninggalkan sholat. Katakanlah tadi kan ada orang yang maksiat, orang yang itu, ya kita memintakan ampunan boleh, mintakan ampunan. Tapi untuk urusan misalnya orang yang pecandu khamar, terus orang yang pecandu narkoba, orang yang mencuri, orang yang korupsi, nah, bisa jadi misalnya dia juga meninggalkan sholat, adalah urusan yang mensolatkannya itu tidak mensolatkan, itu ya. Tapi kalau memintakan ampunan ya silakan saja, gitu ya. Gitu. Nah itu cukup ya. Nanti bahasa tentang istighfar kita sambung lagi dan untuk usulul iman nanti bisalah kalau sempat saya bahas nanti malam ya. Walau fikum la faminkum kita mau doa dulu nih waktu sebelum maghrib ya, waktu ijabah doa. Oke, silakan yang mampu ini untuk mengangkat tangan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina wa ma inna salata wa taqwa afa. Allahumma inna inna Allahumma inna nas'aluka wal afiyata fid dunya. Ya muqallibal qulub sabit. Ya musarrifal qulub sabit. Bismillahir rahmanir rahim. Ya lati fiha ma'asiratil abadi. Wa jalat aziyatan li fi kulli khair. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi lisanni kullahu lana. Rabbana atim lana nurana. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana fil lana wal ikhwanina yasbiquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbi auzi'ni askura nikmatika allati an'amta alayya wa 'alaya wa ana mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana fil lana wal ikhwanina yasbiquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wa inna nas'aluka wa inni as'aluka afiyata fid dunya wal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa
wa mastur aurati wa amin rawati wa fadli min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali min fawqi wa a'udzu bi an utala mihtati. Rabbana ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghits li sa'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfata. Wa inna al-huda wa taqwa afaf agina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna wa taqwa afaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.